Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Alif Ramdan Adi, NPM 2003-2010-169. Eh, saya merupakan praktikan lab Gartek dari UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan membahas bagaimana cara membuat program 2D modeling dari produk inovasi yang saya buat, yaitu 2D printer dengan paper shader dan ekstra tempat kertas tambahan. Nah, di sini kita tahu bahwa sebelumnya saya akan tunjukkan hasil jadinya. Nah, nanti akan kita buat seperti ini, ya kan? Akan kita buat seperti ini. Terus kita mulai yaitu dengan menentukan ukuran yang akan kita gunakan. Kita ketikkan tools atau command units. Bentar. Nah, di sini terdapat precision dan scale. Untuk precision-nya saya gunakan 0,00, lalu untuk scale-nya saya gunakan milimeter. Tapi jika ingin menggunakan sentimeter atau meter tidak apa-apa, itu terserah. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita tentukan ukuran untuk tempat menggambar kertas kita, yaitu kertas A1. Kita ketikkan limits untuk commands-nya. Nah, di sini untuk specify lower left corner or kita isikan dengan 0,0. Kita enter. Untuk specify upper right corner kita isikan dengan ukuran kertas A1. Ukuran kertas A1 yaitu 841,594. Enter. Nah, ini sebenarnya udah ukuran A1 namun tidak nampak. Untuk menampakkannya kita gunakan command grid display, yaitu kita ketikkan grid display. Nah, ini. Nah, kita masukkan angka 2. Enter. Nah, di sini akan kelihatan. Nah, ini untuk ukuran kertas atau ukuran yang akan kita gunakan di praktek ini. Lalu setelah itu kita bisa mulai menggambar, yaitu dengan ini ya, kita gambar dari mulai tapak bawah ini. Kita bisa gunakan tools line ini dengan ukuran dengan tinggi. Yang pertama kita buat tadi 5 cm ya, 5 cm berarti dalam milimeter 50 mm. Kita ketik 50. Nah, ini. Terus untuk panjangnya sendiri berkisar antara untuk panjangnya sendiri 18 cm berarti 180. Nah, lalu untuk memindahkan ini kita bisa gunakan tools move. Ini kita pencet objeknya. Nah, untuk ini juga kita klik lalu kita klik move. Nah, bentar kita sesuaikan. Nah, terus jika kita tidak ingin membuat satu-satu gini kan, kita bisa gunakan command mirror, yaitu dengan cara kita klik ini, bagian yang akan di mirror, lalu ketika command mirror. Nah, kita buat ini. Nah, kita klik no. Nah, udah. Lalu kita bisa menyesuaikan dengan ininya. Nah, terus kita move, kita samakan kita samakan. Udah. Ini agak ke sini. Nah, lalu kita bisa membuat mirror untuk sisi terpanjang ini. Caranya sama, kita klik ini, lalu ketikkan mirror. Nah,
kita buat garis seperti ini. Nah, akan jadi kita Nah, benar. Kita pindahkan agak ke bawah. Ini agak ke atas sedikit. Hmm. Ini kita sesuaikan dulu. Dengan tools move. Nah, di sini kita akan membuat garis lengkung. Kita bisa gunakan tools arch. Kita bisa mengklik yang ada di sini atau dengan mengklikkan command. Kita tulis ya arch. Ini. Kita bisa sesuaikan ini. Nah, terus kita buat garis lengkung lagi dari ini. Nah, setelah itu kita bikin pakai arch lagi untuk sisi sini. Terus kita bikin arch lagi. Bentar, agak kurang rapi. Kita perbaiki. Nah, setelah kita dapat hasil seperti ini setelah memakai line dengan arch. Setelah itu kita buat ini apa? Untuk lingkaran ini yaitu tempat pemasokan ini dengan cara menggunakan tool circle. Kita klik dari atas toolbar sini atau kita bisa klik dari command. Untuk lebih cepat kita langsung klik aja dari command itu. Kita bikin lingkaran ya. Kita bikin lingkaran. Ini kira-kira. Kita bikin dua. Terus kita bikin lagi. Kita bikin dua receiver lingkaran. Nah, udah kan? Terus bentar kita pindah dulu. Kita agak kesini kan. Kita bentar. Nah, setelah ini kita mengetahui ini tidak seperti lubang colokan, kita bisa gunakan fungsi trim. Kita ketikkan trim. Nah, di sini ini fungsinya untuk memotong garis yang kita inginkan. Ya, awalnya kita select objek dulu. Lalu ketikkan trim. Nah, kita langsung hapus. Nah, jadilah seperti ini. Lingkaran yang menyatu menjadi satu. Lalu kita bikin lingkaran lagi. Kita bikin lingkaran lagi. Move agak kita ini kan. Nah, ini kita bisa
Ya, lanjut lagi. Ini kita bisa copy lingkaran ini dengan Ctrl C lalu mengklik Ctrl V. Maka akan jadi dua lingkaran seperti ini. Setelah itu kita buat garis ini, garis apa untuk penyimpanan ekstra kertasnya, yaitu seperti ini. Kita klik line lalu kita bikin garis red panjang 5 cm, 50. Untuk ininya sebesar 5 atau 0,5 cm. Ini sama, ini 5, enter. Ini 5, oh enggak, keliru. Bentar. Kita ulangi lagi. Ini sepanjang 50, enter. Ini sepanjang 0,5 cm, berarti 5. Ini sepanjang 50. Nah, kita bikin 3 garis seperti ini dengan jarak ini 0,7. Kita bikin 0,7. Oke, kita udah punya jarak pembatasnya. Sekarang kita bikin ini sepanjang 50. Ini 5. Ini 5. Ini 50. Oke. Setelah itu kita pindah ini untuk sebagai pembatasnya. Nah, kita bikin lagi sampai 3 ini. Bentar. Ini sepanjang 50. Ini 5. Ini 5. Ini 50. Oke. Udah selesai. Kita hapus ini. Yaitu dengan perintah atau tools del. Kita langsung ketikkan aja del. Nah, itu enter. Nah, maka secara otomatis akan menghapus. Lalu kita bikin garis ini panjang 70. Iya, panjang 7 cm yaitu 70 mm. Nah, bentar. Bukan. Panjang 69. Bukan. 71. Oke. Kurang lurus, kita bisa luruskan lagi. Nah, udah kan udah jadi. Terus kita bikin untuk ininya penyandar kertasnya. Ini panjangnya 5,5. Dengan contohnya oke. Ini kita buat dengan panjang 5,5. Ini sepanjang 1, berarti 10. Ini 50,5. Enter. Keliru. 50,5. Sepanjang 1, 10. Ini sepanjang 50,5.
50,5. 50,5. Nah, ini panjang 10. Oke, kita sudah dapat untuk tempat penyandar ininya. Lalu kita arsir untuk tempat penyandar ini dengan perintah command hatch. Kita langsung ketikkan hatch, enter. Nah, di sini terdapat beberapa jenis arsiran. Kita gunakan yang ANSI 31. Kita langsung klik aja ini, lalu klik daerah yang ingin kita arsir. Nah, jadi maka untuk ini akan terarsir seperti ini. Setelah itu kita ini untuk tampak belakangnya seperti ini. Kita buat untuk tampak kanan, yaitu dengan cara untuk menggeser ini kita bisa gunakan tool span, yaitu kita gunakan klik command pan. Kita ini akan muncul tangan, kita bisa menggeser dari lembar kerja kita. Nah, seperti ini. Setelah itu kita agak geser ya untuk ini. Kita move agak sedikit ke kanan kan. Nah, setelah itu kita bisa buat untuk tampak kanan. Seperti ini. Yaitu caranya dengan kita buat dulu tingginya sama seperti tadi. Berkisar 5 cm atau 50. Terus ininya enggak. Bentar. Oke. Untuk panjang terpanjangnya itu 18 ya, sama ya. 18. 80, 18. Nah, seperti ini. Kita agak geser. Lalu lalu kita bikin sininya. Oke, kita bikin ini. Garis untuk sekitar 10 cm. Iya, 10 cm. 10 cm. Kita bikin berarti 100. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan dulu. Lalu kita bikin ininya untuk seperti terobong asap ini ya. Ukurannya ukurannya dengan line ini sepanjang 8. Ini 18 berarti 10,8. 10,8. Ini 8. Ini 10,8. Bentar, ada kesalahan. Ini 8. Lalu kita bikin line lagi. Ini 10,8. Kita bikin line lagi. 10. Berarti ya kembali lagi.
untuk angkanya ini kita bikin 11, berarti 1,1, 18, 18, oh ya 18, bentar. Nah, kan ini seperti ini, lalu kita samakan, ini 18, nah udah, kita bisa agak pindahkan, nah, lalu ini, udah. Terus kita bisa buat ininya apa? Lengkungannya dengan cara arch seperti tadi. Bentar, awalnya kita rubah dulu ininya ya. Kita agak nah ini kita bikin arch. Terus kita bikin lengkung untuk sini. Nah, udah. Lalu, bentar. Kita bikin apa lagi nih? Oh iya, ini. Kita bikin ini. Untuk ukurannya, oke. Start line, latih 5. Ini berarti 10. Oke. Terus kita buat lengkungnya lagi. Nah, maka akan jadi seperti ini kurang lebih. Nah, kita tahu bahwa ini ada apa? Terdapat ini kita sesuaikan lagi aja. Kita del dengan fungsi delete. Kita bikin arch lagi. Nah, jadi seperti ini. Maka hasilnya tidak akan nyambung. Nah, setelah itu kita bikin, ini kan tampak belakang, ini tampak kanan, lalu kita bikin untuk tampak ini, bukan tampak ini, tampak atas, yaitu dengan cara kita langsung aja mirror dari ini yang tampak belakang ini, ketik command mirror. Nah, kita mirror di sini. Oke. Nah, ini udah kelihatan. Lalu kita pindahkan ke sini. Lagi. Nah, udah. Untuk ini agak dikesampingkan.
Udah. Nah, terus ini eh, kita sesuaikan lagi. Nah, lalu kita hapus bagian-bagian yang tidak seperti tanpa atas. Ya, kita bisa mengklik objek-objeknya, yaitu dengan cara kita klik ini, 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 terus ini, lalu ya ini. Nah, kita bisa gunakan fungsi delete. Udah. Lalu kita bisa sesuaikan dengan tanpa atas, yaitu seperti 1,5, 0,5. Oke, kita buat daerah sini ya. Kita buat daerah sininya 7,5, 0,5. Nah, dengan fungsi line. Bentar, kita buat ininya dulu. Garisnya ini dulu. lima. Ini 5. Ini 7,5. Berarti 75. Oke, untuk sini. Oke, terlalu itu. Bikin lain lagi. Sini 5, 75. Terus ini juga 5. Nah, udah akan jadi. Ini kita lalu ketikkan trim. Nah, bentar, kita select dulu objeknya. Antara ini dengan ini, lalu ini. Nah, kita ketikkan trim. Kita hapus objeknya. Nah, jadi. Kita escape. Lalu kita bikin garis ini. Garis tempat pinjaman kertasnya. Lurus. Kita bikin lagi. Nah, setelah itu kita bikin tanda ini. Tanda apa? Paper shadernya. Ukurannya 4,5, 0,5. Oke. Ukurannya adalah 4,5. Berarti 45 dengan 5. Juga sama. 45. Ini 5. Oke, udah. Maka jadi, lalu kita buat tanda segitiga untuk bagian tanda dengan mengetikkan command poly atau polygon. Nah, di sini terdapat beberapa untuk input sisi kita input 3 karena segitiga mempunyai 3 sisi. Lalu kita pencet incredible circle, kita bikin ini ya. Terlalu besar, kita ketikkan lagi pol 3. Nah,
Setelah itu kita bikin untuk tempat memasukkan kertas. Ininya 6,5, berarti 65. Ntar ininya 0,5 berarti 5. Ini 65 berarti 6,5. Sini juga 5. Terus kita blok dulu. Kita agak ke sini kan. Nah, kita agak ke atasin. Udah. Maka jadi seperti ini untuk tapak atas. Lalu kita bikin untuk tampak bawah, yaitu caranya sangat mudah. Kita dapat mirror. Kita blok dulu untuk objek yang ingin di mirror. Nah, lalu langsung ketikkan fungsi mirror. Bentar. Kita dapat mirror di sini. Ini. No. Nah, maka kita klik pen. Maka yang keluar hasil dari mirrornya ini. Kita blok lagi. Kita gunakan move. Kita rapikan dulu. Nah, ini sudah jadi. Untuk bagian tampak bawah akan seperti ini. Nah, ini kita dapat menghapus bagian yang tidak perlu, yaitu dengan kita zoom dulu, kita zoom dulu ya. Begini, ini. Bentar, kita klik delete, tinggal ini, delete, lalu ini, kita bisa Ctrl C, Ctrl V, kita taruh di sini. Berapa ini caranya? Nah, loh. Nah, ini cara untuk kita mengutai jarak, kita gunakan tools ini, yaitu linear ini. Kita tentukan dulu jaraknya. Nah, sekarang 43,44 lah ya. Ini kita delete. Ini kita bikin 44. Setelah itu Ctrl V. Nah, udah. Kita bisa hapus. Ini delete. Ini juga delete. Oke, maka untuk gambar tampak bawahnya seperti ini. Bisa kita lihat bersama. Lalu untuk tampak
Move. Oh, kita langsung bikin ini aja ya. Garis untuk ini bentar. Delete line. Nah, udah. Maka kita bisa mengkopinya, yaitu dengan ini. Kita klik mirror, sama. Lalu kita bikin seperti ini. Nah, dan no. Kita blok lagi, kita sesuaikan. Nah, jadi ini bentar, ini berhubung agak mepet, saya agak geser. Oke. Terus untuk tampak ininya, tampak kanan agak saya geser lagi. Nah, jadi terus kita bikin untuk tampak depan, yaitu dengan ini memirror ini. Gak usah ya, kita copy aja. Nah, jadi kita taruh di sini. Setelah itu kita bikin ininya sama. Berarti hapus ini. Kita delete. Lalu ini. Setelah itu kita bikin garis ininya. Oh, kita langsung mirror aja ya. Mirror aja, kita lihat aja. Sama nanti kita blok dulu. Kita mirror. Nah, ini no. Maka jadi seperti ini, kita blok, kita pindah. Oke. Setelah itu kita hilangkan bagian yang tidak perlu. Kita delete. Ini nggak usah. Kita tambahkan garis untuk jamnya. Line. Ini. Oke, udah. Skip, kita bikin tempat jamnya 2,5 dan 0,5. Oke. 2,5 dan 0,5 berarti kita bikin garis 0,5 ini berarti 5, ini 25, ini 5. Oke, untuk jamnya udah jadi, kita bikin untuk tempat keluarnya kertas, yaitu 6,5 dengan 0,5. Oke. Di sini berarti 0,5 berarti 5. Ini 65. Ini 5. Oke. Nah, udah jadi. Seperti ini kurang lebih. Nah, sudah jadi. Seperti ini kurang lebih dari tampak proyeksi Amerika 2D produk saya, yaitu printer dengan paper shader dan
tempat penambahan kertas ekstra. Lalu kita pindah dari model sini ke layout, yaitu dengan cara kita pergi ke layout. Nah, setelah itu kita hilangkan dulu ini. Kita sesuaikan, oh enggak. Nah, ini kan udah ada nih. Tinggal kita sesuaikan aja ini. Kita sesuaikan. Ini kita double klik ini. Ke model, lalu ke layout lagi, bentar. Nah, kita move. Nah, ini kita delete dulu backspace. Delete. Enggak. Kita rapikan dulu. Model, layout. Kita taruh di sini. Move. Kita sesuaikan. Nah, ini kita sesuaikan, lalu nah, seperti ini. Maka akan terlihat gambar dari hasil yang kita model tadi pada template ukuran kertas A1 ini. Kita double klik ini. Kita double klik pojok ini ya. Nah, udah. Nah, kelihatan seperti ini. Terus jangan lupa untuk bisa memberi nama pada tiket yang telah tersedia, yaitu dengan cara kita gunakan tool text, yaitu dengan kita ketikkan mv text. Nih, mt text. Kita ketikkan materialnya ini dari plastik dan karbon. Nah, ini udah, dan untuk sisanya kita bisa ketikkan dengan fungsi mv text itu. Ya, mungkin itu sekian dari saya penjelasan dari
pembuatan ini. Semoga bermanfaat. Ya, pembuatan modeling produk saya ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.